Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi tentang pakan hijauan. Jadi banyak sekali yang pro dan kontra. Apalagi di kanal YouTube saya kalau membahas tentang pakan yang dimana tidak bagus itu pasti ada yang kontra juga. Ya, semisal sekam giling ya. Terus kemarin ada yang komplain untuk, nah ini makan bulu teman teman-teman, bagian ekor ya. Nanti kita obatin dulu, kita karantina, baru kita masukin lagi ke kandang. Oke, kita bahas untuk pakan. Jadi pakan hijauan, kemarin ada yang tanya untuk daun pepaya, intinya itu apakah bisa membuat anakan entok tuh gemuk ya, intinya seperti itu. Apakah bisa membuat entok gemuk? Jadi daun pepaya terus gedebok pisang, kemarin saya dikomplain masalah gedebok pisang juga, menfitnah gedebok pisang ya, kurang bagus untuk diberikan ke entok ya. Intinya tidak membuat gemuk. Nah, di sini akan saya jelaskan agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, di sini juga Catur Unggas itu memberikan informasi berdasarkan pengalaman ya teman-teman. Jadi tidak ngarang, tidak cari narasumber lain enggak, tapi sesuai dengan pengalaman Catur Unggas. Dan sebelum kita bahas untuk masalah pakan, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, langsung saja kita bahas untuk pakan hijauan, apakah bisa membuat entok teman-teman gemuk dan untuk indukan efeknya seperti apa. Oke, kita akan bahas untuk pakan hijauan ya. Pakan hijauan sebenarnya itu pakan tambahan ya teman-teman, tidak bisa dijadikan sebagai pakan pokok. Dimana kan saya memberikan informasi tentang pakan hijauan yang mengandung protein tinggi ya, semisal nih daun turi, semisal seperti itu. Tapi untuk daun turi itu tidak semerta-merta diberikan begitu saja, semisal karena teman-teman melihat konten saya, oh proteinnya tinggi nih daun turi, kita beri pakan aja daun turi aja sama dedak, semisal seperti itu. Itu juga tidak seperti itu juga ya teman-teman. Oke, kita beri pakan dulu. Beri pakan dulu ya teman-teman ya. Kita kasih pakan full ya, ini karena pembesaran sama indukan, komposisi sama untuk pemberian protein dan juga karbo ya. Jadi untuk hijauan itu hanya dijadikan sebagai pakan tambahan. Nah, ini akan saya share untuk pengalaman saya, di mana saya pernah buat konten tentang hijauan ya, pemberian pakan bayam dan juga hijauan lain, terutama untuk bayam, karena kemarin kan kebetulan di sekitar rumah saya ada bayam banyak gitu ya teman-teman. Nah, itu saya manfaatkan untuk pakan. Nah, ketika saya manfaatkan untuk pakan, itu ternyata untuk indukan tuh macet. Nah, sebenarnya bukan hanya dari bayamnya, tapi karena kualitas dari dedaknya juga. Dedaknya itu sekali lagi campur dengan ini ya, sekam ya. Jadi fix total itu banyak juga indukan yang kurang produktif untuk menghasilkan telur. Terus ada beberapa ya basong saya atau pejantan jumbo saya itu ada yang mati ya, angsa
yang jantan ada yang mati juga, yang memang mungkin udah tua juga itu mati. Yang saya deteksi itu kemungkinan dari pakannya. Jadi untuk gedebok pisang ya, kemarin yang mengkomplain video saya kalau gedebok pisang itu saya fitnah kurang bagus. Nah itu nanti teman-teman coba aja gitu, coba aja pakai gedebok pisang, tapi selama persentasenya itu aman, semisal dari 100% pakan teman-teman cuma ngasihnya 30% atau 20%, yang 70% itu pakan pokok, itu masih aman ya. Tapi kenapa saya buatkan video yang kurang bagus, karena ada teman peternak yang mungkin berpikir, oh untuk gedebok pisang bagus, akhirnya dia kembali konsultasi ke kandang catur unggas, atau ke istilahnya konsultasi untuk anak entoknya itu kurus-kurus, terus untuk pembesaran ya, pembesaran kurus-kurus, terus indukannya tuh nelurnya susah, seperti itu teman-teman. Nah itu ternyata saya tanya untuk komposisinya cuma dedak sama gedebok pisang ya. Jadi perlu diketahui untuk kesimpulan dari info saya ini, walaupun teman-teman memilih untuk hijauan itu gratis dan mengandung protein, berpatokan di informasi di channel Catur Unggas, semisal nih kita ambil contoh daun turi proteinnya sangat tinggi, itu tidak semerta-merta harus pakai daun turi aja, enggak. Hewani tetap lebih baik dibandingkan nabati, atau sumber protein hewani sudah pasti lebih baik dibandingkan sumber protein dari tumbuhan seperti itu atau hijauan. Jadi wajib ya, kalau hewani wajib teman-teman, mungkin konsentrat atau pur itu sebenarnya wajib untuk diberikan ke unggas yang dimana satu gen dengan entok, bebek, angsa, itu sangat membutuhkan protein hewani teman-teman ya. Jadi kalau nggak dikasih itu untuk pertumbuhannya susah, kerdil iya, macet bertelur iya, seperti itu. Untuk kemarin yang tidak setuju dengan informasi tentang gedebok pisang ya, saya menjawab simpel aja, silahkan pakai gedebok pisang sebanyak mungkin ya teman-teman, sebanyak mungkin, nanti biar tahu apakah kualitas untuk indukan itu bagus atau pembesaran bagus. Jadi saya nggak ini ya, nggak pamer. Kita lihat untuk hasil telur saya ya, yang dari umbaran teman-teman. Oke, ini telur hasil umbaran ya teman-teman, hasil umbaran. Jadi ini separuh hasil umbaran, yang bagian bawah saya sendirikan ya, saya taruh di kantong. Kalau ini untuk yang jumbo ori nanti kita kirim ya, jadwal ke Sumatera Barat ya. Terus ini juga di umbaran teman-teman, sampai nggak muat yang ini. Nah ini kotor ya, ini masih kotor, nanti kita bersihkan, terus kita titipkan ke indukan kandang sekat seperti itu. Cukup banyak untuk telur-telur di kandang umbaran ya, setiap hari minimal 3 butir ya, maksimal bisa 5 butir. Jadi nanti kemungkinan secepatnya kita mau pakai mesin tetas ya, untuk trialnya kita mungkin 100 lah, kita lihat dulu ya, bisa ngumpul 100 tuh berapa hari, karena untuk Rambon sendiri itu aja udah 60-an, khusus Rambon aja di kandang sekat. Yang di kandang umbaran cukup banyak ya. Oke, ini buktinya kalau
kita meminimalkan hijauan juga ya. Yang terpenting adalah pakan protein, jadi kalau hijauan tuh jangan terlalu banyak, karena kemarin kita pakai bayam susah untuk menghasilkan telur, dan pemulihannya kita butuh waktu juga ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman memakai hijauan itu harus diperhatikan untuk persentasenya. Oke teman, jadi itu tadi untuk hasil telur-telur yang saya pungut dari ini umbaran, karena indukan banyak, tempat untuk ngeram belum ada, dan metodenya kemarin sudah saya share, tidak perlu saya jelaskan di sini karena kita belum punya mesin tetas. Terus kemarin saya share lagi untuk hasil panenan DOE atau anakan, dan ini untuk pembesaran jenis Rambon ini breeding untuk calon tambahan indukan. Ini juga hasil tetasan dari kandang sendiri, di kandang sekat entok Rambon, dan entok Rambon sekarang udah ngeram semua dari 6 ekor indukan betina. Dan untuk telur-telur yang saya pungut itu nanti saya tetaskan ya. Jadi panen telur, panen tetasan. Terus ini nanti untuk yang jantan kita akan keluarkan juga, mungkin untuk konsumsi ya, untuk konsumsi atau kita jual langsung ke masakan juga bisa, seperti itu. Jadi nanti kita berkembang terus, ikuti terus untuk channel Catur Unggas untuk perkembangan di kandang Catur Unggas. Angsa juga kemarin ada 13 butir telur menghasilkan dari 4 indukan. Jadi ini bukan pamer ya, tapi untuk memberikan informasi, untuk motivasi aja untuk teman-teman. Kemarin sekitar 13, yang satu kurang bagus, 12 itu sebenarnya ngisi, tapi karena bermasalah dengan entok ya, gantian ngeramnya jadi rusak, itu kita poin cuma 4, yang satu pun mati ya, jadi tinggal 3 belum saya ekspos, dan itu kemungkinan ada 3 betina semua ya. Jadi kemarin ada yang pesan sebenarnya 2 betina 1 jantan, tapi kayaknya itu 3 betina. Nanti kalau tidak ada yang pesan, nanti saya masuk lagi nih tambahan ke angsa teman-teman. Nah ini untuk indukan biasa nelur di sini ya. Ini yang paling bagus nih paling bagus. Oke, mungkin itu saja untuk informasi kali ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.